Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat terindah kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang lumayan berat mengenai tema-tema kecintaan kepada Allah yang biasa disebut dengan wahdatul wujud. Wahdah berarti kesatuan. Wujud berarti keberadaan. Wahdatul wujud berarti yang wujud hanya satu. Tidak ada dualisme wujud, hanya ada satu yang wujud. Itu yang disebut dengan wahdatul wujud. Beda dengan ittihad. Ittihad ada persatuan satu dengan dua. Ada dua subjek yang berbeda lalu bersatu menjadi satu wujud. Begitu juga hulul. Perbedaannya ittihad dari yang rendah kepada yang tinggi, dari hamba kepada Tuhan, hulul dari Tuhan kepada hamba. Sedangkan wahdatul wujud tidak meyakini ada dualisme, yang ada hanya satu. Itu definisi umum daripada wahdatul wujud. Lalu di negeri kita adakah padanannya? Ada. Padanannya kita temui dari tokoh yang disebut dengan Syekh Siti Jenar, yang beliau mengajarkan satu istilah manunggaling kaula Gusti. Jika diterjemahkan secara umum, kesatuan dengan Tuhan, hamba dengan Tuhan. Mungkin ini terjemahan bebas yang bisa disalahartikan, ya. Sahabat-sahabat dimakan Allah. Sebenarnya siapakah yang betul-betul wujud? Yang dia ada tanpa diadakan. Ini yang kita sebut dengan wajibul wujud. Dia adanya tidak pernah diadakan. Dia ada karena memang dia bisa ada dengan dirinya sendiri. Kita ini ada secara fisik karena orang tua kita menikah, lalu kemudian lahirlah kita. Lalu mereka karena orang tua mereka. Begitulah terus sampai kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dicipta langsung dengan tanda kutip tangan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtuka biyadai wa lam taku syai'a. Aku ciptakan engkau dengan tanganku dan engkau tadinya tiada. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, yang benar-benar ada itu siapa? Yang tidak pernah tidak ada. Ini yang disebut dengan Allah Al-Qadim. Allah yang maha tidak pernah tidak ada. Makanya dalam sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala kita menyebutnya huwal awal, huwal akhir. Dialah yang maha awal. Ini yang disebut qadim. Karena hanya dia yang tidak pernah tidak ada. Sedangkan selain dia, selain Allah, pernah tiada. Saya, kita semua, alam semesta ini dulu tiada, lalu Allah adakan. Oleh karena itu, kita ini sebenarnya di sisi Allah tidak ada. Inilah makna La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wiridan kita ba'da salat yang diajarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan hadisnya pasti sahih. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dia maha sendiri dengan kesendiriannya, tiada yang menyertainya. Dalam hadis Imam Bukhari, Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, kaifa kana rabbuna?" Bagaimana sebenarnya hakikat Tuhan kita? Apa jawaban Nabi? Karena Allah wala syai'ama. Allah ada, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Apakah bisa disandingkan Allah yang maha ada, tidak pernah tidak ada, dengan kita yang dulunya tiada lalu menjadi ada? Yang membandingkan dan menyandingkan ini, dia telah terjebak kepada dualisme syirik. Ini syirik dalam bab ontologis, ya, dalam bab sumber, bukan teologis. Secara teologis, secara akidah, kita ada, Allah ada. Maka bukan hanya dualisme, bahkan banyak sekali keberadaan. Tapi sumber dari semua yang ada ini dari keesaannya. Dan yang benar-benar ada cuma dia. Karena kita yang ada ini disebut mumkinul wujud, diadakan oleh Allah dari pancaran nur keberadaannya. Maka yang benar-benar ada hanyalah dia. Itulah makna wahdatul wujud. Mengembalikan persaksian Allah kepada dirinya. Syahidallah, Allah bersaksi terhadap dirinya.
Maka sahabat-sahabat yang karena Allah, wahdatul wujud yang dimaksud oleh Imam Ibnu Sab'in. Nah, ini perlu diketahui, yang mempopulerkan lafaz wahdatul wujud bukanlah Ibnu Arabi. Banyak orang mengira ini dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi hanya mengatakan al-wahdah al-mutlaqah. Sedangkan dalam Rasail Ibnu Sab'in Al-Andalusi juga sama dengan Ibnu Arabi, beliau mempopulerkan lafaz wahdatul wujud. Cuma sayang sekali Ibnu Arabi dituduh menjadi orang pertama berbicara wahdatul wujud. Siapa yang menuduhnya? Tiada lagi, yaitu imam yang bernama Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah mempunyai definisi terhadap wahdatul wujud, bukan definisi ontologis. Tadi yang kita bahas itu namanya definisi ontologis. Sedangkan Ibnu Taimiyah berfaham dengan definisi teologis secara ahli kalam. Ontologis biasa dipakai oleh para sufi, sedangkan teologis dipakai oleh ahli kalam. Bagaimana dua ilmu yang berbeda diterapkan, dipaksakan kepada ilmu yang lain. Oleh karena itu, ini kesalahan dalam definisi. Disitulah kemudian Ibnu Taimiyah keliru dan mengatakan Ibn Arabi kafir, dan yang syak mengenai kekafirannya juga kafir. Ya. Wa man syakka fi takfir Ibn Arabi fahuwa kafir. Ini dibantah oleh Imam Asyuti. Imam Al-Hafiz Syuti menulis kitab Tanbihul Ghabi, menolak imam setelah Ibn Taimiyah yang menulis mengenai bahwa Ibn Arabi kafir. Apa jawaban beliau? Kata Imam Syuti, Tanbihul Ghabi, ya, fi tabri'ati Ibn Arabi. Peringatan bagi orang yang bodoh, yang tidak mengerti mengenai apa? Bahwa Ibn Arabi terbebas dari kekufuran yang dituduhkan. Seandainya orang yang tidak faham tidak mengomentari yang dia tidak fahami, tentu persoalannya tidak menjadi masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.